Ya, saya ucapkan selamat pagi untuk jemaat Grace semuanya. Ya, senang bisa kembali berkhotbah di mimbar ini. Gitu. Baik, kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 36 dan 37, kemudian kita lanjutkan di Kisah Para Rasul pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Secara silih berganti, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca semuanya. Ya, saya akan mulai ayat 36, nanti kita silih berganti. Saya akan mulai. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Ya, Engkau beri kami fisik yang baik, kesehatan, sehingga kami dapat berhimpun di tempat ini untuk berjemaat, Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Ya, kami sudah memberikan persembahan kami, dan juga kami akan belajar firman-Mu, Tuhan. Karena di dalam firman-Mu ini adalah tulisan yang Engkau jaga untuk mengajar kami, untuk mendidik kami. Kami mau belajar dari dalamnya, Tuhan. Engkau pimpin kami, dan hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu ini, Engkau juga kiranya menolongnya, Tuhan. Sehingga kami semua, Tuhan, mendapat berkat rohani dari pertemuan jemaat hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya,
Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ini ada cerita Ananias dan Safira, dan tadi di ayat pasal 4 ya kita sedikit membaca tentang seorang yang bernama Barnabas gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini ada sedikit kontras antara Barnabas dan Ananias ini. Tetapi kita juga melihat bahwa kalau kita membaca teks yang kita baca, baik Ananias ataupun Barnabas ini mereka ini tidak ada indikasi, tidak ada satu hal yang bisa kita lihat di sini mereka menjual tanah mereka menjual milik mereka itu untuk mendapatkan keselamatan atau untuk mereka ini supaya masuk surga. Itu kita tidak mendapatkan motivasi yang demikian. Ya kan? Ini artinya apa? Baik Ananias ataupun Barnabas, ini mereka memahami tentang keselamatan, cara mereka diselamatkan itu dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Mereka betul-betul tulus, tidak ada motif untuk diselamatkan karena mempersembahkan sesuatu. Berarti doktrin keselamatan dari Barnabas dan Ananias itu sama dengan kita, betul? Ya. Jadi doktrin keselamatannya, iman keselamatannya itu sama dengan kita. Mereka jelas bahwa untuk diselamatkan itu karena pengorbanan Yesus Kristus dan bukan karena usaha kita dan bukan karena apapun yang kita bayarkan untuk Tuhan. Oh, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Ananias ini juga bertemu dengan Barnabas di surga pasti. Dan tetapi ada perbedaan antara keduanya, antara mereka ini dan ini yang akan kita lihat. Yang pertama, kenapa Ananias ini bisa akhirnya mendustai Roh Kudus? Ananias bisa mencobai Roh Kudus. Dia tidak jujur dengan hasil apa yang sudah dia jual, padahal itu juga adalah miliknya. Beda dengan Barnabas katanya. Kalau Barnabas itu ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi, tapi kalau Ananias ini sebagian, dia tahan. Dan dia sudah berkomplot dengan istrinya. Nanti kalau ditanya Pak Petrus, jawabnya kita seragamkan begini. Gitu. Samain aja. Gitu. Nah, mereka sepakat begitu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama adalah karena Ananias ini sebenarnya tidak menghayati bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dia adalah Tuhan yang sangat baik dan adalah kehormatan untuk menjadi alat Tuhan. Dia sudah diselamatkan. Ananias sudah diselamatkan. Ananias mengerti pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus segala dosanya. Dia mengerti ini. Tetapi dalam praktek hidupnya, dia kurang menghayati betapa maha baiknya Tuhan itu. Sehingga dia berbeda dengan Barnabas yang akhirnya Barnabas memiliki satu hati bahwa sebuah kehormatan untuk menjadi alat bagi Tuhan yang begitu baik itu. Bahwa hartanya bisa menjadi berkat bagi jemaat mula-mula untuk hidup di dalam jemaat itu. Karena kondisi waktu itu adalah kondisi penganiayaan. Dan Ananias hanya tidak atau kurang menghayati saja bahwa adalah kehormatan itu melayani Tuhan yang baik, itu menjadi alat Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan bagi seorang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, waktu kita belum diselamatkan, kita ini hamba. Tetapi kita adalah hamba dosa. Kita hamba dosa.
Tetapi setelah kita diselamatkan, kita ini sebenarnya juga tetap hamba juga, tetapi berbeda tuannya saja. Kalau sebelum diselamatkan, tuan kita adalah dunia ini, dosa, iblis, kita tunduk kepada dia. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita tahu bahwa Yesus Kristus membayar kita sudah lunas. Dia membeli kita. Dan harganya sudah lunas dibayar. Kita ini bukan milik kita lagi, tapi kita ini adalah milik dia. Dia adalah Tuhan kita, tuan kita. Kita adalah hambanya. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah memberi satu perumpamaan, ya kalau seorang hamba sudah pergi kerja dan lain sebagainya di Lukas pasal 17 itu, kemudian dia pulang, kemudian tuannya itu akan berkata, siapkanlah dulu makanan bagiku dan lain sebagainya. Kemudian adakah tuannya itu akan berterima kasih kepada hambanya itu? Tidak. Dan engkau adalah hamba, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Maka setelah engkau melakukan semuanya ini, engkau harus berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang melakukan apa yang patut kami lakukan. Barnabas memahami ini, bahwa dia harus melakukan itu. Karena dia adalah hamba, dan satu kehormatan kalau Tuhan yang begitu baik itu mau memakai dia sebagai alatnya. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, adanya Barnabas bisa melihat bahwa ada kewajiban yang Tuhan tanggungkan kepada dia sebagai seorang hamba, dan dia melakukannya dengan sukacita karena Tuhan yang dia yakini itu begitu sangat baik karena sudah menyelamatkan dia, sudah menebus segala dosa dia. Dan demikianlah hati kita mesti memiliki hati yang demikian. Bahwa menjadi alat Tuhan itu adalah satu hal yang kehormatan. Satu alat Tuhan adalah hal yang istimewa bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan itu begitu baik. Kebaikan Tuhan bukan masalah kekayaan yang kita miliki saja. Kebaikan Tuhan bukan masalah kesehatan yang kita miliki saja. Lebih daripada itu, kebaikan Tuhan adalah keselamatan yang sudah kita nikmati. Hari ini kita ini sedang menuju kepada surga. Hari ini kita menuju surga. Oh, sungguh indah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia suruh menyembah patung yang bukan Allah. Patung yang dibangun Nebukadnezar. Meskipun taruhannya adalah dia masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dia bilang apa? Tidak. Tidak. Kalau Allah yang kami sembah itu tidak membebaskan kami dari perapian itu, kami pun tidak akan sujud kepada patung yang Tuanku buat itu. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tidak mungkin dia mengkhianati Tuhan. Tadi sedikit di sekolah minggu dewasa tadi ada free will. Ada free will. Ya, walaupun ada free will, maka kalau kita pakai akal sehat, maka kita tidak akan lepaskan iman kita. Maka kita tidak akan beralih kepada Tuhan yang lain, Allah yang lain, iman yang lain, doktrin yang lain. Amin. Ya kita punya free will, kita punya kehendak bebas, kita bisa memilih. Tetapi dengan akal sehat kita, tidak ada Allah yang benar selain Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang benar selain lewat Dia. Tidak ada. Walaupun bebas memilih, masih boleh keluar. Tapi kita tidak akan keluar. Kita tidak akan keluar. Kita mau tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah dari itu selain diselamatkan itu sendiri. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Maka timbul kerelaan
dalam melakukan kewajiban sebagai hamba dari Tuhan yang baik itu. Lalu kita membaca di Roma pasal 15 Roma pasal 15 dari ayat 25 sampai 27 saya membaca biar kita tahu sedikit ceritanya. Tetapi sekarang aku, kata Rasul Paulus, sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya, ini jemaat di Korintus, telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil. Jadi mereka rela hati tidak? Mereka rela hati. Jemaat-jemaat di Korintus rela hati. Tetapi katanya, itu adalah kewajiban mereka. Mereka membantu, mereka rela, tetapi kata Rasul Paulus itu juga adalah kewajiban mereka. Kenapa katanya? Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Tentu kita hari ini tidak menyumbang ke Israel hari ini. Ayat ini tidak menyuruh kita untuk berdonasi ke Israel. Ya, mereka lebih kaya dari kita tentu. Mengapa? Karena di Israel hari ini tidak ada jemaat yang benar. Ya, kalau ada GBIA di Israel, boleh kita kumpulkan dana untuk ke sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus di sini membantu donasi ini untuk membantu saudara-saudara seiman yang di Yerusalem yang waktu itu mendapatkan penganiayaan. Nah, jadi orang-orang Korintus ini menjadi contoh bahwa mereka ini mengambil keputusan membantu secara rela, tetapi juga kata Rasul Paulus, itu adalah kewajiban mereka. Jadi kewajiban, tetapi mereka melakukannya dengan apa? Dengan rela. Kenapa? Karena itu untuk Tuhan yang maha baik. Gitu. Beban yang diberikan Tuhan, dia pikul dengan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan baik, sudah menyelamatkan mereka. Dan kita sudah diselamatkan. Kita adalah hamba Tuhan. Dan kita ada kewajiban juga. Dan kita harus melakukannya dengan sukacita. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ada jemaat kasih tahu saya, Pak Kurnia. Gitu. Pendeta ini kasih buku ke saya. Buku apa kata saya? Sekarang persepuluhan nggak berlaku lagi. Oh iya, gitu kan. Ya baguslah kalau di gereja dia nggak berlaku, gitu. Ya kalau di gereja dia nggak berlaku kan terserah dia lah kan gitu. Ya. Kalau di gereja-gereja yang lain nggak berlaku, ya terserah. Gitu. Kalau mereka mau mendasarkan pikiran mereka, doktrin mereka bukan pada Alkitab, ya terserah. Gitu. Tapi kita mau mendirikan iman kita, doktrin kita pada Alkitab. Ya. Kalau kita membaca Bilangan pasal 18, coba kita membaca. Bilangan pasal 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku, kata Tuhan, memberikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka
pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi yang menggaji para Lewi yang bekerja di kemah pertemuan, yang membalas pekerjaannya menurut ayat ini siapa? Suku Yehuda, suku Ruben, suku-suku yang lainkah? Bukan. Siapa katanya? Aku katanya. Tuhan, aku memberikan kepada mereka persembahan persepuluhan untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Jadi tidak ada yang menggaji suku Lewi, suku-suku yang lain tidak boleh berkata, Lewi, kamu diam saja ya. Pokoknya kamu ngikutin kami. Mulutmu itu saya yang kasih makan. Kan begitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kalau kita di sini? Siapa yang menggaji pelayan GBI ya? Jemaat kah? Siapa? Kalau di bait Allah itu yang menggaji Tuhan. Nah, pelayanan jemaat ini pelayanan Tuhan atau pelayanan iblis? Pelayanan iblis gimana? Atau pelayanannya majelis atau pelayanannya siapa ini? Ini kan pelayanannya Tuhan. Bait Allah Tuhan tinggalkan. Tuhan pakai jemaat, ini adalah pelayanannya Tuhan. Maka Tuhan ketika dia menggaji para Lewi, dia juga akan menggaji para pelayannya dalam jemaat. Dan satu-satunya yang kita berikan kepada Tuhan ada persembahan persepuluhan itu, dan persembahan persepuluhan diberikan kepada pelayannya di jemaat-jemaat perjanjian baru. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu tidak ada pelayan GBI yang akan hidup hedon, kan gitu. Pak Suinto sering kasih ilustrasi, kalau pendeta-pendeta ada yang datang ke gereja, jasnya itu di dalam tas, nanti pulang jasnya itu sudah di luar. Tasnya itu isinya apa? Amplop katanya. Kalau pelayan-pelayan GBI itu tasnya kecil-kecil. Jasnya nggak muat, jadi jasnya juga datang ditaruh di luar, keluar juga nanti ditaruh di luar gitu. Tasnya kecil-kecil. Gitu. Nggak ada. Gitu. Nggak mungkin akhirnya kita berpikir untuk hidup hedon begitu, itu tidak mungkin. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjaga hati kita, karena slogan kita mana udah hilang di sini. Tripoda GBI itu kan, udah hilang. Highest morality, menjaga moral yang tinggi. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah diselamatkan, kita punya kewajiban itu dan melakukannya dengan sukacita. Kita juga punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Mengapa? Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang hanya dengan memberitakan Injil. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada dengan cara yang lain. Kalau kita membaca Roma pasal 15 kembali. Ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang Yesus, berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh apa? Oleh perkataan. Oleh perkataan dan oleh perbuatan.
Dan kalau ayat 19 itu adalah karunia kerasulan, tetapi kalau oleh perkataan dan oleh perbuatan itu kita juga bisa melakukannya. Orang bisa diselamatkan lewat kita memberitakan Injil, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Hendaklah hidupmu sepadanan dengan Injil itu, katanya. Sepadanan dengan Injil. Supaya tidak ada yang tersandung oleh kehidupan kita. Kita wajib melakukannya, dan kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Jadi kasut itu adalah sepatu yang rela kita pakai untuk memberitakan Injil. Itu kewajiban, tetapi kita melakukannya dengan rela karena kita tahu kita adalah hamba dari Tuhan yang sangat-sangat baik, yang kita ingin membalas kebaikannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selama kita hidup juga kita masih punya kewajiban untuk terus berjemaat. Terus berjemaat. Kita ada pertemuan hari Rabu, kita ada pertemuan hari Minggu. Ini adalah pertemuan yang kita sepakati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau ditanya, apakah semua di sini rindu masuk surga? Gimana? Amin. Gimana? Rindu masuk surga? Hah? Oh, rindu. Gitu. Nggak ada yang nggak rindu masuk surga. Tapi sebenarnya nanti kita di surga, kita ketemu dengan orang-orang ini lagi tidak? Hah? Gimana? Gimana? Kita ketemu dengan ini lagi nggak di surga? Nah, ketemu dengan Pak Suhento lagi, ketemu dengan Pak Hasan lagi. Gimana? Ketemu dengan Pak Simin lagi, ketemu lagi tidak? Hah? Ketemu kan? Kita di surga kita akan ketemu lagi. Orang-orang yang masuk surga kita akan ketemu lagi di sana. Gitu. Maka kerinduan kita bertemu mereka di surga, itu kita praktekkan dulu, kita rindu ketemu di sini nih. Gitu loh. Kalau Anda nggak rindu ketemu dalam pertemuan jemaat dengan orang-orang yang yakin masuk surga, mungkin sebenarnya rindu masuk surganya cuma di mulut saja. Kalau rindu masuk surga, berarti rindu ketemu dengan orang-orang yang masuk surga juga. Dan Anda bisa ketemu dengan orang-orang yang masuk surga ada di dalam pertemuan jemaat ini. Amin. Gimana? Yakin saling saudara kita ini yakin semua pasti masuk surga kan? Kita ketemu lagi. Gitu. Apalagi kalau sudah suami istri sama-sama lahir baru satu jemaat. Gitu. Maka tidak akan ada ide pikiran untuk pisah kamar. Kenapa? Wah, kan berselisih. Gitu. Bagaimana kita bisa berselisih dengan orang yang selamanya kita ketemu di surga? Gitu. Mungkin tidak. Bagaimana kita bisa berselisih? Bagaimana kita bisa tidak omong dengan orang yang selamanya kita ketemu? Gitu. Kita akan ketemu di surga selamanya dan kita tidak terpisah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak mungkin menyimpan dendam, kita tidak mungkin ada perselisihan di dalam rumah tangga. Gitu. Ributnya sampai matahari terbenam. Sebelum terbenam sudah apa? Sudah selesai. Gitu. Kan gitu. Ya. Bisa ribut nggak? Oh bisa. Gitu. Tapi nggak sampai lewat matahari terbenam. Gitu kan. Makanya enak jadi orang Kristen. Gitu kan. Rumah tangga orang Kristen itu enak. Gitu. Ribut sebentar. Tunggu aja. Nanti habis matahari terbenam, kamu disapa lagi. Kalau dia nggak nyapa, kita baca ayat aja kencang-kencang kan gitu. Ya, kita baca ayat kencang-kencang, pura-pura sebelum makan hafal ayat hafalan itu yang kita baca. Pasti dia akan ada, oke, sorry. Ya sudah kan, selesai. Gitu. Nggak perlu akhirnya pisah kamar, nggak perlu. Kalau kita rindu masuk surga, maka kita juga rindu bertemu dengan orang-orang yang akan ada di surga waktu kita ada di bumi ini. Amin.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dan sebenarnya kerinduan kita berjemaat itu juga bisa menjadi cek hati kita. Seberapa kita rindu masuk surga. Seberapa kita menantikan hari Rabu, seberapa kita menantikan hari Minggu. Itu sebenarnya menentukan seberapa kita rindu masuk surga. Nanti di surga kita akan ketemu dengan saudara-saudara seiman ini semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Jika kita mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, maka kita akan melakukan kewajiban kita dengan kerelaan. Seperti Barnabas, tidak seperti Ananias. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah kenapa Ananias bisa menyimpan sebagian, sementara Barnabas yang sebagai patokan kehidupan jemaat mula-mula tadi, dia berani memberikan semuanya. Sementara ini Ananias ini mau coba ngikutin Barnabas, kan gitu. Dia mau coba ngikutin Barnabas itu. Gitu. Nah, dia coba mau ikutin, kita jual juga. Gitu. Nanti kalau ditanya Pak Petrus seperti Barnabas itu, kasih semua. Bilang, kasih semua. Wah, kan gitu. Rupanya Ananias ini tidak memperhitungkan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan Maha Kasih, tapi Tuhan itu juga adalah Maha adil. Dia adalah hakim yang adil. Dan dia juga akan menghakimi anak-anaknya juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kelihatannya Ananias ini menyepelekan rasul ini. Dia menyepelekan rasul. Dia berani bersiasat untuk mendustai rasul. Padahal rasul itu Tuhan kasih otoritas yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau kita membaca Yohanes pasal 20, coba kita baca. Yohanes pasal 20. Ayat 22 dan 23 saya baca di sini. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya apa? Tetap ada. Apakah kemudian saya bilang begini, kamu jangan nunjuk loh, kamu dosanya tetap ada. Gimana? Bukan, ini bukan kita, ini adalah apa? Ini rasul. Jika dosamu tetap ada, kamu tetap ada. Jika dosamu diampuni, dosamu diampuni. Begitu. Ini Tuhan kasih otoritas yang begitu tinggi dengan rasul, dengan rasul. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada orang GBIA, kemudian murtad, jadi mualaf, gitu. Itu nggak pakai akal sehat. Itu nggak pakai akal sehat. Kenapa nggak pakai akal sehat? Kita kan tahu, kita diajar ulang-ulang. Semua kitab, gitu. Ya kan? Yang nanti dapat pewahyuan dari Moroni kah malaikat namanya, ataupun Jibril kah, Mikael kah, atau siapapun namanya, rasul sudah tidak ada, maka kitab itu bukan firman Tuhan. Karena otoritasnya adalah otoritas apa? Rasul, gitu. Maka nggak mungkin anggota-anggota jemaat GPIA, gitu kan? Kita dengar murtad jadi mualaf. Ini pasti waktu masuk jadi jemaat. Gitu. Ditanya, kenapa? Didorong orang tua. Gitu. Nggak ngerti kan gitu. Karena didorong orang tua. Misalnya. Padahal sudah ditanya Pak Suyanto, gimana masuk karena orang tua? Enggak, gitu.
Enggak, katanya. Tapi kenapa kok bisa begitu? Gitu. Kenapa bisa berubah? Gitu. Dasar sumber imannya kok jadi bisa berubah? Ini sebenarnya tidak mengerti. Ini masuk karena ikut-ikutan. Bisa saja terjadi tidak? Hah? Oh bisa saja. Bisa saja terjadi. Oleh karena itu kita betul-betul ini mengerti kan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Rasul itu adalah otoritas, jadi tidak ada kitab yang bisa menjadi otoritas kalau tidak distempel oleh rasul, itu tidak mungkin. Rasul itu otoritas. Rasul itu otoritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi Ananias ini waktu mungkin diskusi sama istrinya, nanti kita ngomong begini saja. Dia hitung nggak nanti dia akan mati? Hah? Bagaimana? Oh enggak lah, kan gitu. Kita kasih sebagian, nanti kan jemaat kasih hormat sama kita. Nah, kita sebagiannya nih, kita jalan-jalan ini. Gitu kan. Kita jalan-jalan kemana nih, gitu kan. Nah itu mungkin pikirannya, dia rancang segala macam begitu. Gitu. Dia nggak pikir nanti dia akan mati di depan Petrus. Gitu. Karena dia tidak pikir bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia nggak mungkin dipermainkan. Dan dia sudah, yang lebih tragis sebenarnya bukannya Ananias mati begitu. Gitu. Yang lebih tragis bukan itu. Tapi yang lebih tragis apa? Setelah dia mati, dia ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan kan, kita sudah berjanji kita hidup menggantikan Tuhan hidup. Sekarang nanti Tuhan akan tanya kepada kita. Hidup yang kamu pakai itu untuk apa? Ananias pasti ditanya Tuhan, kenapa kamu tidak jujur? Kira-kira jawabnya gimana? Aduh, sorry Tuhan, sorry Tuhan. Betapa malunya saat itu. Habis dia sorry Tuhan, muncul Safira belakangan. Waduh, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Maka suami istri, kalau suaminya lemah, istrinya harus dorong, gitu kan. Satu lemah, dorong. Jangan jatuh dua-duanya. Jangan jatuh dua-duanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Maka sebenarnya untuk mengecek hati kita. Cek hati kita. Seberapa kita siap untuk kedatangan Tuhan? Seberapakah kita siap untuk pengangkatan? Seberapakah kita siap berdiri di tahta pengadilan Kristus itu? Adalah apakah kita sudah berani berdiri di hadapan Tuhan? Tuhan, semua yang Engkau tanggungkan kepada saya sudah lakukan sekuat tenaga saya. Semua orang yang harus diselamatkan oleh saya, yang harus diberitakan Injil oleh saya, itu sudah saya lakukan. Baru kita bisa bilang, saya siap ketemu dengan Tuhan. Kita tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita ada tanggung jawab ketika kita sudah diselamatkan.
kita ditinggalkan Tuhan di muka bumi ini, kita punya tanggung jawab itu. Di kitab Roma tadi, coba kita baca ulang, Roma pasal 15 tadi. Paulus kan bilang di ayat 18 tadi, sebab aku tidak akan berani berkata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan siapa? Kristus olehku. Jadi Paulus menempatkan diri sebagai alat Tuhan, yang mengerjakan Kristus, dia adalah alatnya, dikerjakan Kristus olehku, melaluiku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa tidak ada amanat agung untuk Mikael Gabriel gitu? Kan nggak disuruh amanat agung, kan bukan untuk malaikat kan, untuk kita kan. Padahal kan sebenarnya kalau mau pergi kemana-mana, itu cepatan malaikat atau cepatan kita? Hah? Ya cepatan malaikat kan gitu. Kalau kita lewat jalan rusak kan harus pelan-pelan gitu kan. Malaikat kan wush, mau ke Dipasena langsung wush sampai gitu kan. Mau seminar ke Palembang set sampai. Kan gitu malaikat. Gitu. Lebih cepat kalau gitu disampaikan, amanat agung itu diperintahkan kepada malaikat. Lebih cepat. Tetapi tidak. Amanat agung disampaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita manusia berdosa yang mengerti, yang menyadari sukacita diselamatkan itu. Kita mengerti bahagianya diselamatkan. Malaikat tidak bisa memberi kesaksian keselamatan, tetapi kita bisa memberi kesaksian tentang keselamatan kita. Rasul Paulus berkata, dari semua yang orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia. Dan Tuhan mau pakai kita juga. Kalau kita sudah menyelesaikan semua yang harusnya menjadi tanggung jawab kita, maka kita bisa berkata, kita siap. Kita siap. Kadang kalau orang sakit parah begini, Tuhan panggil saya saja. Ini sebenarnya bukan siap. Ini nggak tahan sakit saja, kan gitu. Ya, kalau siap dipanggil Tuhan itu, kamu siap. Semua pertanggungan jawab yang harus kamu lakukan sudah dilakukan dengan beres. Kita ini hamba yang harus memberi pertanggungan jawab. Jadi kalau sakit sangat parah gini, Tuhan, ya sudahlah nggak apa-apa saya tahan deh. Soalnya masih ada yang belum diselamatkan. Jangan pas sakit parah, aduh Tuhan, panggil saya saja Tuhan. Panggil saya. Kebetulan takut operasi misalnya, takut ini, takut itu, takut ke rumah sakit, gitu. Itu bukan rindu mau ketemu Tuhan, takut, gitu. Bukan begitu. Barnabas itu siap ketemu dengan Tuhan, tapi Ananias sebenarnya tidak. Dia terpaksa disuruh ketemu. Dia belum siap dibikin ketemu. Dia belum siap. Dia belum siap. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bagaimana? Sudah siapkah kita ketemu dengan Tuhan? Barnabas siap. Ananias tidak. Bagaimana dengan kita? Baik, kita berdoa. Minta Pak Suento untuk tutup dalam doa. Kalian mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu yang telah Engkau dapatkan melalui pengorbanan yang amat besar, melalui cara yang tak terpikirkan oleh hikmat manusia, yaitu Allah yang maha besar, rela menghampakan diri menjadi manusia, dikorbankan untuk kami, sehingga kami orang berdosa bisa diselamatkan, masuk surga. Banyak orang tidak menghayati berapa besar kasih karunia ini, karena kami manusia belum mengalami bagaimana dicemplungkan ke dalam neraka untuk beberapa saat kemudian dilepaskan masuk surga. Tuhan, tetapi jikalau kami mau menghayatinya dengan sungguh, maka tak habis-habisnya syukur di dalam hati kami. Dan apapun juga yang Kau minta dari hidup kami Tuhan, tak mungkin kami tahan sedikit pun. Tak mungkin Tuhan. Oh Tuhan, bahkan ketika kami nanti sampai di sorga, kami akan sembah sujud syukur, mensyukurkan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, karena kami orang yang sudah memperolehnya, maka ketika di dunia ini pun Tuhan, ditukar dengan apapun juga mustahil kami mau. Tuhan, betapa pahlawan-pahlawan iman memberi contoh kepada kami. Ada mereka yang ditarik di atas rak sampai semua sendi-sendi copot. Dia tidak menyangka Engkau. Ada yang dibakar pelan-pelan. Ada yang dipenggal. Ada yang ditenggelamkan. Dan mereka menghadapi semua itu dengan senyuman. Karena mereka sangat tahu bahwa keselamatan yang Engkau siapkan, telah berikan, jauh lebih mahal dari semua itu Tuhan. Tuhan, kami hanya sementara di dunia ini. Kiranya kami semua merindukan satu saat berkumpul dengan-Mu di sana. Menikmati kemuliaan-Mu, kebahagiaan-Mu selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Gembala Kurnia.